Selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini, kita akan ngebahas semua hal yang mau dibahas. Di video kali ini, kita akan ngebahas tentang seorang pembunuh berantai yang berasal dari Indonesia dan mendapatkan julukan The Smile Killer yang sempat menggegerkan di tahun 2008. Ia juga dikenal dengan nama Rian Jombang. Seperti apa kisahnya? Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Terlahir dengan nama Ferry Idam Heniansyah, pria yang kerap disapa dengan nama Rian ini lahir di Jombang pada tanggal 1 Februari 1978. Ayah Rian, Ahmad Maskur, merupakan seorang pensiunan satpam sebuah pabrik gula dan ibunya, Kasiatun, merupakan seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Rian tidak terlalu dekat dengan orang tuanya karena lebih sering tinggal di pesantren atau bersama kakak tirinya yang bernama Mulyo Wasis. Namun, Rian merupakan anak yang pintar. Sejak kecil, ia selalu memiliki nilai yang bagus di sekolahnya dan masuk ke sekolah-sekolah favorit di kampungnya. Semasa kecil hingga beranjak remaja, Rian dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang sangat sopan, ramah, dan tidak pernah bergaul dengan anak-anak nakal di kampungnya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang cukup religius. Saat di bangku SMP, mulai terlihat perbedaan pada Rian dengan anak laki-laki pada umumnya. Gaya bicaranya terlihat mulai gemulai, dan ia mulai menyadari orientasi seksualnya yang lebih tertarik pada laki-laki dibanding perempuan. Dia lebih suka bergaul dengan anak-anak perempuan, ikut ekstrakurikuler menari, dan mulai gemar berdandan. Hal ini membuatnya sering diejek oleh teman-teman sekolahnya, tapi dia tidak pernah menggubris, bahkan dia tetap menjadi peringkat pertama semasa SMP. Kepintarannya lantas memudahkan dia untuk masuk ke SMA favorit. Meskipun terlihat tidak peduli dengan ejekan teman-temannya, Rian ternyata selalu melampiaskan kekesalannya di dalam rumah. Sang ibu mengaku sempat dilempari gelas oleh Rian ketika dia marah dan kerap kali membanting banyak barang dan menggores dinding saat ia emosi. Ketika ia masuk SMA, dia mulai tidak betah dan semakin sering mendapat bulian dari teman-temannya, sehingga dia hanya bertahan 1 bulan saja. Kemudian, ia sering berpindah-pindah dari SMA 1 hingga SMA lainnya. Setelah lulus SMA, Rian sempat mengajar ngaji di daerahnya. Banyak anak didiknya yang berhasil memenangkan lomba mengaji di desanya. Namun, karena ia menyukai seorang pengajar ngaji lainnya, dan sakit hati ketika pria itu akan menikah, Rian pun berhenti mengajar dan berpindah ke Jakarta. Ketika di Jakarta, Rian merasa bisa lebih diterima. Pembawaan yang cerdas, cekatan, dan pandai bergaul membuatnya mudah untuk beradaptasi dengan cepat, dan ia pun bertemu dan mendapatkan teman gay dari kalangan menengah ke atas. Selama di Jakarta, Rian kerap berpindah-pindah tempat tinggal dengan harga sewa kamar yang terbilang cukup tinggi dengan kehidupannya yang lumayan mewah. Terbongkarnya kejahatan Rian dimulai dengan ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 buah tas dan sebuah kantong plastik di 2 tempat yang berbeda di dekat Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Polisi membawa potongan jenazah tersebut ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan diketahui korban adalah Heri Santoso, seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Setelah melakukan penyelidikan, pada Selasa 15 Juli 2008, polisi akhirnya menangkap Ferry Idam Heniansyah atau Rian dan kekasihnya Noval yang terlacak menggunakan kartu ATM Heri untuk berfoya-foya. Pada polisi, Rian mengungkapkan motifnya membunuh Heri adalah karena cemburu, karena Heri ingin mendekati kekasihnya Noval. Bahkan, Heri rela membayar Rian jika Rian membiarkan Heri berhubungan dengan Noval. Merasa tak terima, Rian pun gelap mata dan menghilangkan nyawa Heri, lalu memutilasinya dengan menggunakan pisau dapur dan membuang mayatnya dengan koper untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ia mengungkapkan hal tersebut pada polisi dengan lancar, juga sangat tenang. Tak hanya terlihat tenang, Rian juga menceritakan tanpa adanya rasa bersalah dan cenderung merasa bangga dengan apa yang dilakukan. Hal ini
lantas membuat polisi menduga bahwa Harry bukanlah satu-satunya korban Ryan. Dugaan tersebut juga diperkuat dengan adanya beberapa laporan orang hilang yang memiliki hubungan dengan Ryan. Akhirnya, setelah interogasi yang lebih intens, Ryan pun mengakui jika Harry bukanlah satu-satunya korban yang tewas di tangannya. Pada polisi, ia mengakui telah membunuh beberapa orang dan mengubur mereka di halaman rumahnya di Jombang. Dari keterangan tersebut, polisi pun melakukan penelusuran dan mendatangi rumah Ryan di Jombang untuk melakukan pengecekan yang akhirnya menggemparkan satu Indonesia. Polisi melakukan 2 kali penggalian di halaman belakang rumah Ryan di Jombang, di mana penggalian pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 2008 pada area yang disebutkan sebagai bekas kolam ikan, dan pada hari itu, polisi menemukan 4 jasad yang sudah menjadi kerangka. Dari pengakuan Ryan, 4 jasad tersebut teridentifikasi sebagai Guru Setio Pramono alias Guntur, yang diakui Ryan sebagai korban pertamanya yang dibunuh pada bulan Juli 2007 saat sedang berkunjung ke rumah Ryan di Jombang. Kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga tewas. Mayatnya lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakangnya, lalu dikubur dengan tanah. Yang kedua adalah Vincent Yudi Priyono yang berumur 31 tahun, yang diduga dibunuh oleh Ryan karena motif ekonomi di tanggal 4 April 2008. Yang ketiga ada Ariel Somba yang dibunuh oleh Ryan pada tanggal 14 Maret 2008. Dan yang keempat ada Grady Glenn Adam Tumbuhan yang berusia 25 tahun yang merupakan seorang finalis VJ-Han 2007 yang dikenal Ryan di Jakarta dan ia bunuh saat berkunjung ke rumahnya di Jombang pada tanggal 15 Januari 2008. Selain 4 korban yang ditemukan pada tanggal 21 Juli, polisi melakukan penggalian kedua di tanggal 28 Juli 2008. Di area berbeda di halaman rumah belakang Ryan Jombang, dan kembali menemukan 6 jasad lainnya yang diidentifikasi sebagai Nani Hidayanti, 31 tahun, yang dibunuh oleh Ryan pada tanggal 7 Oktober 2007 bersama dengan anaknya Sylvia Ramadhani Putri yang berusia 3 tahun. Lalu ada Ahmad Asoni yang berusia 29 tahun, Ahmad Asori yang berusia 27 tahun, Zainal Abidin yang berusia 21 tahun, dan Agustinus Fitri Setiawan yang berusia 28 tahun. Dari penemuan 10 jasad tersebut, total jumlah korban pembunuhan Ryan yang telah diketahui menjadi 11 orang yang dilakukannya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Kedua orang tua Ryan mengaku tidak mengetahui sama sekali akan jasad-jasad tersebut yang dikuburkan di belakang halaman rumah mereka. Mereka pun tidak menyangka jika anak mereka tega melakukan hal sekeji itu. Pada polisi, Ryan mengaku menghabisi nyawa korban-korbannya sebagian besar karena sakit hati dan juga ingin menguasai harta atau benda milik korban. Setelah diadili di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009, ia mendapatkan vonis hukuman mati atas pembunuhan tingkat pertama. Setelah vonis tersebut, Ryan sempat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun permintaan tersebut tidak dikabulkan dan Ryan tetap mendapatkan vonis hukuman mati. Meskipun telah mendapatkan vonis hukuman mati sejak tahun 2009, namun hingga saat ini belum ditentukan tanggal pasti kapan ia akan dieksekusi. Ryan hingga saat ini masih mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Selama di lembaga tersebut, Ryan mengatakan jika ia sangat menyesali perbuatannya dan lebih mendalami kegiatan keagamaan. Itulah kisah The Smile Killer Ryan Jombang, sang pembunuh berantai yang sangat murah senyum. Agak serem sebenarnya ya. Hati-hati ya kalian kalau ketemu orang yang kira-kira mencurigakan. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang punya niat nggak baik. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih, salam dari Ninja Beruang, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!